Halo, nama saya Lydia Hersantri dari kelas AB 4209 akan meresum mata kuliah tata kelola tentang Good Corporate Governance. Bakal ada 7 topik yang kita bahas, yaitu definisi dan teori tentang governance, tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik, kaitan antara tata kelola dan hubungan internasional, kaitan antara tata kelola dan kajian sosiolegal, definisi corporate governance, participatory governance, dan environmental governance. Langsung ke materi yang pertama. Tata kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana terdapat pluralitas faktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi ini. Prinsip tata kelola GCG yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Bagian yang kedua, paradigma tata kelola adalah tentang pentingnya bagaimana interaksi pemerintah dan aktor non-pemerintah diarahkan dan dalam pengambilan keputusan kolektif. Membuat tata kelola bekerja dengan 5 jalinan teori. Yang pertama, teori manajemen jaringan, kedua, teori delegasi, ketiga, teori interpretasi sosial, yang keempat, sekolah rasionalitas terbatas, dan yang terakhir, teori kelembagaan budaya. Governance debat dalam administrasi politik dan publik dan politik ada 3. Yang pertama, topiknya yaitu pemerintahan tanpa pemerintahan. Yang kedua, sifat kegagalan tata kelola. Yang ketiga, ada tantangan demokrasi dan akuntabilitas. Pada sifat kegagalan tata kelola, dikatakan bahwa konflik yang didorong oleh masalah agama, ras, bahasa, atau ideologi yang dimiliki karakter salah satu atau dan menghadirkan kesulitan yang cukup besar untuk pemerintahan. Hal tersebut dikatakan oleh Hirschman pada tahun 1995 di bab 20-nya. Literatur tata kelola di hubungan internasional pada materi yang ketiga. Yang pertama itu ada globalisasi melahirkan proses tata kelola dengan kompleksitas ambiguitas yang cukup besar. Yang kedua, di luar negara dan bangsa terdapat berbagai aktor dari institusi yang terlibat dalam pemerintahan global. Dan yang ketiga, bahwa negara-negara harus mengubah perilaku mereka sesuai dengan tata kelola global. Hubungan kekuasaan. Yang pertama itu ada kekuasaan negara melalui pemerintah global, yang kedua ada keadilan arsitektur tata kelola global, dan yang terakhir ada hegemoni neoliberalisme. Tema utama debat demokrasi global atau anarkis itu ada 2. Perdebatan konseptual belum terselesaikan, di mana di dalam topik tersebut dikatakan bahwa 3 tema konseptual perdebatan utama. Yang pertama menyangkut peran negara dalam pemerintahan global, yang kedua berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara globalisasi dan pemerintah global, yang ketiga potensi pemerintah global untuk mengubah bias utara dari hubungan kekuasaan global di tengah sinisme yang meluas dalam ketidakadilan arsitektur pemerintah global. Lalu topik yang kedua ada perdebatan normatif, yaitu tatanan dunia dan demokrasi. Di topik tersebut dikatakan, seperti yang ditujukan oleh David Held pada tahun 2004, pemecahan masalah di tingkat global diliputi oleh berbagai kesulitan. Di bagian 4, di kaitan antara tata kelola dan kajian sosiolegal, tata kelola dalam studi hukum itu perilaku tidak dapat dengan sengaja dikendalikan dan diarahkan. Perilaku sosial itu tidak dapat diarahkan ataupun dikendalikan karena perilaku memiliki penyebab dasar yang tidak berada dalam kendali sadar aktor. Nah, ada 3 pilar dari governance sendiri. Yang pertama ada organization, yang kedua delegation of authority, dan yang ketiga policies. Tata kelola korporasi
OECD pada tahun 98 dan 99 memandang peran tata kelola dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, mencakup cara pemegang saham, manajer, karyawan, kreditor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain dalam membentuk strategi perusahaan. Yang kedua, terkait dengan kebijakan publik dan kerangka regulasi hukum yang memadai, yang penting untuk pengembangan sistem pemerintah yang baik. Kompresi sistem governance itu ada 4. Yang pertama, penjelasan hukum, politik, sejarah, dan konvergensi. Masuk ke bagian 6, yaitu participatory governance. Yang pertama, tata kelola partisipatif mewujudkan atribut inti dari teori tata kelola dalam upayanya untuk terlibat dengan masalah nyata dan mencari solusi praktis. Lalu yang kedua, tata kelola partisipatif ini sepenuhnya mencerminkan hubungan kekuasaan yang tidak setara dengan asimetris yang menjadi ciri hubungan sosial, hierarki birokrasi, serta antarmuka timbal balik antara pejabat negara dan aktor sosial. Lalu yang ketiga, tata kelola partisipatif ini mencakup berbagai praktik yang berbeda. Gagasan partisipasi dalam wacana tertentu yang pada gilirannya mempengaruhi konstruksi individu sebagai warga negara, anggota komunitas, penerima manfaat klien, penggunaan, dan sebagainya. Materi yang terakhir, environmental governance. Gagasan tentang rezim internasional dapat digunakan dalam dua pengertian, seperangkat norma, aturan, atau proses pengambilan keputusan baik eksplisit maupun implisit menghasilkan beberapa konvergensi dalam ekspektasi para aktor di area isu tertentu. Lalu yang kedua, sistem norma dan aturan yang ditentukan oleh kesepakatan multilateral di antara negara-negara yang relevan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.